Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Lansia 96 tahun ditemukan tewas di pinggir jalan dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Masih berstatus mahasiswa, seorang pria menjalankan prostitusi online di Pangandaran. Bencana tanah bergerak menyebabkan belasan rumah warga Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor rusak. Bencana tanah bergerak menyebabkan belasan rumah warga Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor rusak. Bahkan 3 diantaranya ambruk. Bencana alam tanah bergerak memporak-porandakan belasan rumah warga Kampung Nanggeran, Desa Pabuaran, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Salah satunya rumah Kodir dan anaknya yang mengalami rusak berat hingga sebagian temboknya runtuh. Tanah terus bergerak sehingga retakan tembok rumah terus membesar. Ini sebagian ruangan juga udah ada yang ambruk ya Pak? Bukan ambruk lagi, parah Pak. Udah kelihatan di krosek sama Bapak tuh. Ambruk. Bahkan ini sekarang masih nyusul nih, masih pada bunyi nih. Masih pada bunyi. Oh masih bergerak jalan, tanahnya Pak? Masih gerak, iya masih jalan Pak. Menurut data BPBD Kabupaten Bogor, ada 15 rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai retak tembok, lantai naik atau bergeser, hingga 3 rumah yang rusak berat. 1 diantaranya bahkan ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Akibatnya 2 keluarga mengungsi. Terdampak sekitar 15 rumah, jadi 12 rumah itu rusak ringan, 2 rumah rusak berat, dan 1 rumah rusak sedang. Nah, untuk yang terdampak sekitar 15 kakak. Untuk sementara ada pengungsi 2 kakak, tapi itu juga di sekitar situ juga di rumah sanak saudaranya. Warga berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor serta mencarikan solusi agar tempat tinggal mereka bisa direlokasi dan dibangun di tempat yang lebih aman. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Polisi menemukan limbah cair berbahaya dari salah satu pabrik di kawasan sentra kulit di Garut yang diduga dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. Petugas Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polres Garut mendatangi lokasi bak penampungan limbah cair berbahaya dari salah satu pabrik di sentra kulit Sukaregang yang mengarah langsung ke sungai. Bak-bak instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ini tidak melalui proses netralisir, padahal seharusnya pihak pabrik melakukan proses netralisir bahan kimia berbahaya agar saat air bekas limbah dibuang ke sungai tidak mencemari lingkungan. Dari hasil pemantauan dan pengecekan kita, limbah-limbah ini didamping ke media tanah dan langsung ke sungai tanpa adanya proses pengolahan IPAL. Memang seharusnya ada proses, Pak? Seharusnya ada proses pengolahan, pemurnian IPAL. Kenapa kita lakukan pengecekan? Yang pertama, banyaknya laporan masyarakat. Ya. Kemudian adanya kejadian di Kampung Naga, Tasikmalaya yang diduga limbah cemaran airnya berasal dari pengolahan kulit di Sukaregang ini. Akibatnya, air sungai yang terpapar limbah berubah berbusa dan mengeluarkan bau tak sedap. Warna air juga berubah menjadi coklat kehitaman karena tercampur limbah berbahaya. Untuk mengetahui seberapa besar paparan limbah, penguji laboratorium dari Bandung didatangkan ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan mengambil sampel air yang terpapar limbah. Kalau laboratorium kan hanya menguji aja Pak. Nanti kita menguji, kita mengeluarkan hasil, kemudian ada namanya baku mutu limbah gitu dari Permen LH 5 nomor 5 tahun 2014. Tadi yang diambil sampel apa aja, Pak? Sampel air. Ya, dari bak yang mengarah ke sungai. Sampel yang telah diambil akan diperiksa di laboratorium Bandung. Butuh waktu 14 hari untuk bisa mendapatkan hasilnya. Jika kadar bahan kimia berbahaya di dalam air melebihi ambang batas wajar, maka pemilik dan pengelola pabrik bisa diancam pidana pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Akibat tanah yang labil, jalan Kabupaten Penghubung Sumedang Subang di kawasan Haur Papak
Surian, Sumedang rusak berat. Kondisi yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini mengganggu aktivitas warga. Ruas jalan kabupaten di kawasan Haur Papak, Desa Surian, Kecamatan Surian, Sumedang ini alih-alih menjadi penghubung 20 tahun belakangan justru jadi penghambat warga yang sering melaluinya. Permukaan jalan hanya berlapis tanah yang menutupi bronjong di bawahnya. Kondisi ini membuat pengguna kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintas. Permukaan jalan yang curam akibat pergerakan tanah membuat warga takut mengalami kecelakaan. Dari Cisumur mau ke Surian, jajab. Itu pun lancet. Oh, nganter. Mohon. Tadi gimana motor nggak bisa nanjak apa gimana? Ya takut aja. Takut ya Bu ya? Ya takut. Takut juralis. Bu, jalan rusak ini emang sejak kapan sih Bu? Nah, udah lama. Ya kapan itu? Sayanya kapan ini pengen dibenerin, pengen bagus gitu supaya bonceng anteng nggak diturunkan. Ini barusan diturunin dulu. Ya ini dari sana, dari udunan itu. Karena takut Bu ya? Iya takut tikusru. Padahal Jalan Haur Papak menjadi akses terdekat warga Surian menuju pusat kota Sumedang maupun ke arah Subang. Mengalami ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman beberapa meter dan tanpa diaspal membuat jalan semakin berbahaya saat musim hujan. Rusaknya sendiri udah berapa lama Pak? Ini udah lama. Udah lama ya? Udah hampir 25 tahun lah. Penyebabnya apa sih Pak sampai rusak separah gini nih Pak? Ya penyebab pertamanya ke sana. Di sana jalannya longsor. Nah, pindah ke sini. Malah lebih parah. Bergeser berarti ya Pak? Bergeser terus. Kalau musim hujan kondisinya gimana tuh Pak? Hancur banget sini. Gimana? Ya. Kendaraan sendiri gimana Pak? Kalau kendaraan roda 4 sih agak susah gitu. Tapi kalau kendaraan roda 2 masih bisa gitu. Pak, dengan kondisi sekarang saat ini ngehambat nggak Pak untuk warga? Ya jelas dong. Jelas menghambat. Karena kebanyakan kan yang kerja di Tekwang itu jalan sini yang kebanyakan. Upaya perbaikan jalan secara darurat sudah dilakukan oleh Pemkab Sumedang dengan menghabiskan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah. Namun warga berharap perbaikan jalan dilakukan secara permanen sehingga aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.